mau bernyanyi, aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesus, karena Dia telah berbuat baik. Sekali lagi dengan iman dan percaya, haleluya. Percaya di Tuhan. Karena kasih setia luar biasa bagi hidup kami, haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus, karena Dia telah berbuat baik. Karena Dia telah berbuat baik. Sekali lagi terima kasih Tuhan, Kau sudah berbuat baik kepada keluarga kami, kepada pribadi kami, kepada keuangan kami, kepada pekerjaan usaha kami, kepada kesehatan kami, kepada apapun yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kami tetap percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan adalah sebuah kebaikan. Kami menunggu sampai waktu Tuhan menjawab segala doa kami Tuhan. Terima kasih, jadikan kami menjadi orang-orang yang berintegritas Tuhan, supaya apa yang kami katakan itulah yang kami lakukan, dan apa yang kami lakukan berdasarkan apa yang kami katakan Tuhan. Lindungi kami, berkati kami, kiranya kami diberikan roh yang lembut supaya kami bisa belajar dengan baik. Roh jahat akan mengganggu, kami usirkan dalam nama Yesus Kristus. Kami siap diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara sekalian. Puji Tuhan, tetap semangat. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Ya, puji Tuhan ya. Saya percaya Tuhan Yesus sudah baik, masih baik, dan tetap baik untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita sudah diberkati dengan pujian penyembahan yang luar biasa. Saya merasakan kebaikan Tuhan ketika merenungkan bagaimana Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Kita bisa bersyukur. Amin. Ingat kebaikan Tuhan, maka kita bisa bersyukur dan kita bisa menyembah Tuhan dengan baik. Kita akan bicara mengenai menjadi pribadi yang berintegritas. Berintegritas berarti memiliki kualitas, memiliki sifat atau memiliki keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh dan konsisten antara nilai-nilai yang diyakini dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saudara nanti kembali setelah ini, saudara bisa baca dan renungkan. Saya sudah share itu di grup saudara sekalian. Seseorang yang berintegritas, yang pertama bertindak jujur, kemudian transparan, kemudian bertanggung jawab, dan memegang teguh prinsip-prinsip moral serta kode etik, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Inilah yang kita kehendaki kepada para pemimpin daerah, pemimpin bangsa, secara nasional, secara provinsi. Kita berharap memiliki pemimpin yang seperti ini, pemimpin yang jujur, pemimpin yang transparan, ya, kemudian bertanggung jawab dan memegang teguh prinsip-prinsip moral serta
kode etik, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jangan sampai mereka ketika sedang kampanye itu poin-poinnya luar biasa, dan kemudian setelah menjabat itu agak terlupa, saudara. Saya punya kalender tentang wali kota kita. Nah, ada poin-poin di situ sekalian, saya nggak pasang di sini. Itu yang kita doakan, saudara, supaya itu bisa dilakukan dengan baik. Ya kurang lebih kalau saya melihat memang terjadi perubahan ya. Bapak Ibu sekalian melihat dan menyimak itu enggak kira-kira. Memang ada beberapa program yang kemarin saya pernah sounding tentang tanah merah yang mau dijadikan stadion. Nah, kita bertanya juga bagaimana ya. Nah, tadi pagi saya juga posting tentang pelebaran jalan ya. Ada 3 ruas, termasuk Jalan Pemuda, Ingram ya. Ada 3 pokoknya yang akan diperluas. Ya. Nah, itu lebih nyata, mending jalan dulu ya. Benar, saudara. Nah, kita melihat juga waktu, karena saya suka nyasar, jadi waktu ada di sekitar pedalaman kota Depok ini banyak yang masih sempit-sempit, terutama daerah Pak Dihar sama Bu Leni, Pak Sinaga, sekitar situ ya. Itu luar biasa, itu naik turunnya luar biasa. Kalau naik motor istriku masih oke lah, tapi kalau sudah nanjak pakai mobil, wah luar biasa ya. Nah, kita doakan supaya mereka bisa melakukan itu. Kemudian di Juanda juga, termasuk di daerah daerahnya Pak Thomas ya, yang ada daerah pasar itu juga dibagusin itu. Ada dibuat di tepi jalannya itu diperbagus gitu ya. Nah, kita doakan yang seperti itu. Nah, kita melihat bahwa para pemimpin itu luar biasa. Dan saya singgung juga kemarin itu beberapa gubernur memang baik, tetapi yang paling baik itu adalah KDM, Gubernur Jawa Barat, dan satu lagi yang ibu-ibu tuh loh. Ya, Maluku Utara. Itu yang mereka sedang dilihat, saudara sekalian. Tetapi apakah pemimpin baik itu sepi dari hal-hal yang negatif? Tidak juga, saudara. Kritikannya cukup banyak dan cukup pedas. Nah, kita ingin menjadi seorang pribadi yang berintegritas. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian ya, dalam Matius 1 ayat 19 sampai 25. Bergantian, saya pertama ayat 19, kemudian Bapak Ibu Saudara semuanya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, Yusuf adalah ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Allah memilih Yusuf, seorang tukang kayu yang sederhana, untuk menjadi ayah dari Yesus, bukan karena popularitasnya, melainkan karena kualitas karakternya. Terus sekalian, Tuhan memilih kita bukan karena kita orang terkenal, tetapi Tuhan melihat manusia batiniah kita. Amin. Makanya teman-teman sekalian, ketika saudara berprofesi apapun itu, jangan terlalu dipikirkan dalam artian, aduh kenapa saya tetap menjadi orang seperti ini, tidak seperti mereka, tidak seperti mereka. Tidak, semua kita diberikan profesi, yang penting lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan kepada seperti manusia. Gitu, saudara. Amin. Jadi tetaplah
Kerjakan apapun itu, pokoknya kerjakan yang terbaik. Tuhan akan melihat kualitas itu, saudara. Dan saya melihat bagaimana seseorang menjadi sukses tidak selalu kepada karena dia punya harta. Ada seorang anak kecil YouTuber juga yang dia punya toko jamu. Kalau saudara melihat itu, anak-anak muda bisa melihat itu, bisa mencontoh bagaimana seorang pribadi. Saya lupa namanya itu. Ya, jadi dia sudah memiliki karyawan yang luar biasa. Dia adalah seorang anak muda yang berintegritas. Dan juga memang dia dididik supaya tidak terlalu gadget terus, saudara sekalian. Dia bisa melakukan itu karena dia berpikir ini terlalu mengganggu, kata dia, si anak kecil ini. Tetapi memang luar biasa. Dia bilang gini, papa saya punya usaha luar biasa. Tetapi saya pengen membuat bisnis sendiri. Dan dia pernah gagal, saudara sekalian. Suatu saat dimodalin sama orang tuanya. Bisnis pertama gagal, bisnis kedua gagal juga. Akhirnya yang ketiga ini, Pak, Mama, saya tidak akan ambil lagi dari keuangan papa mama. Biarlah saya modalin semuanya sendiri. Karena dia seorang konten kreator, dari situ dia bisa melakukan itu. Dan akhirnya berhasil dengan baik. Tidak banyak anak-anak muda yang memiliki karakter integritas yang seperti ini. Kita ingin seperti mereka, saudara. Amin. Jadi di mata Tuhan itu karakter yang penting. Di beberapa sekolah Kristen itu sedang mengajarkan atau lebih kepada karakter. Jadi pendidikan yang berkarakter. Dan banyak sekali anak-anak muda sekarang, termasuk siswa-siswa, karena mungkin ada beberapa bidang studi yang sudah tidak diadakan, maka menyebabkan karakter mereka itu kurang baik. Ya. Dari kisah ini kita belajar bahwa integritas bukan sekedar moralitas luar, melainkan respon yang tulus, taat dan terkendali di hadapan Allah dan manusia. Saya ulang, dari kisah ini kita belajar bahwa integritas bukan sekedar moralitas luar, melainkan respons yang tulus, taat dan terkendali di hadapan Allah dan sesama. Ini mengenai Yusuf, saudara sekalian. Dia orangnya tulus, kemudian taat dan dikendalikan oleh Roh Tuhan. Ya, nanti kita belajar bagaimana dengan suara Tuhan yang dia dengar, bagaimana suara hati dia yang mengoperasikannya, dan bagaimana pandangan dia terhadap Maria yang masih bertunangan loh, ya. Apa ciri-ciri pribadi Yusuf yang berintegritas itu? Yang pertama, tulus hati. Ayat 19 mengatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ini usulan hati seorang Yusuf. Tidak cepat menghakimi, Yusuf tidak gegabah mengambil keputusan berdasarkan kekecewaan pribadi. Ia tidak mau mempermalukan Maria di depan umum. Ada beberapa orang ketika dia berjodoh, kemudian sedang dipingit dan kemudian lawannya itu nggak cocok atau bagaimana, yang terjadi adalah pihak keluarga ini akan menyebarkan berita gitu ya. Tidak selalu hoax, tetapi berita itu keluarga itu begini gitu ya. Tetapi Yusuf menjaga itu. Ini karakter yang beda dengan yang lainnya. Makanya kita berpikir, kenapa ya Tuhan Allah itu memilih seorang Yusuf? Benar, saudara? Karena dia memiliki kualitas karakter yang luar biasa. Yusuf lebih mengutamakan kasih bukan ego. Meski merasa dikhianati, dikhianatinya kenapa? Teman-teman semuanya. Ya, ini kan baru tunangan. Orang lain nggak tahu bahwa apakah dia hamil dari Roh Kudus, dari Tuhan. Mereka nggak melihat itu. Ya, dalam artian ini cukup memberikan kesan negatif pada Yusuf dan juga Maria dan keluarga besarnya.
Ketulusan kasihnya kepada Maria membuatnya tetap mempertimbangkan yang terbaik baginya, menceraikan dengan diam-diam. Ini usulan manusia, saudara sekalian. Ya, kita belajar terus, makanya simak terus. Yusuf tetap menjaga reputasi orang lain. Tindakan Yusuf menunjukkan kepekaan terhadap martabat orang lain, bahkan saat tersakiti. Ia lebih memilih menderita diam-diam daripada mencemarkan orang lain. Beberapa di antara kita mungkin memiliki karakter seperti ini. Daripada orang sakit, orang malu, mending sayalah yang tersakiti. Ada Bapak Saudara, apakah saudara ketika ada orang yang menyakiti saudara, saudara balas begitu ya? Saya percaya ada beberapa ibu-ibu juga, para orang tua yang memiliki karakter seperti ini. Enggak apa-apalah, anakku yang kurang ajar, yang tidak mau taat sama orang tua. Enggak apa-apa nak, yang penting mama sekarang tersakiti seakan-akan begitu. Tetapi semuanya demi kebaikan kalian. Seorang istri tersakiti oleh suami, dan tidak kalah seorang suami tersakiti oleh istri. Mungkin ya, karena dia menjaga keutuhani, biarlah nggak apa-apa lah. Bonyok-bonyok. Tetapi saya tetap mendoakan pasanganku, tetap mendoakan anak-anakku, anak-anak mendoakan orang tuaku. Dan luar biasa, karakter mesti seperti itu. Saya kemarin sedikit sekilas mengikuti kisah hidup Farel Prayoga. Saudara kenal itu? Seorang anak kecil yang terkenal dengan lagu Ojo Dibanding-bandingke. Bibi tahu ya Bi ya, Binora? Yang dia sempat diundang oleh Pak Jokowi waktu itu. Ternyata dia memiliki kisah yang memilukan, saudara. Dia tinggal dengan ibu tiri dan ibu kandungnya. Tetapi kurang lebih media yang mengatakan 10 M dia punya, saudara sekalian. Akhirnya ludes. Dibelikan kuda lah. Dan kemudian wah luar biasa, akhirnya terakhir dia tinggal sama manajernya. Dia sekolah di Jakarta. Kemudian karena berita itu, orang itu salut sama seorang Farel. Dia orang muslim, saudara. Dan kemudian dia melihat bahwa ketulusan hatinya. Farel, apakah kamu ingin membalas atau apa? Enggak lah. Pokoknya saya itu mirip dengan Sri Mulat siapa? Yang Nunung. Yang penting untuk keluarga. Biar saya sakit di Jakarta, yang penting untuk keluarga. Farel begitu, bentuknya agak beda tetapi mirip seperti itu. Ya sudahlah, mungkin Allah mengizinkan seperti itu, ya saya rela saja, tulus. Nah, karena ketulusan hati inilah yang akhirnya para netizen itu jadi melihatnya ini anak yang tulus. Nah, akhirnya dengan begitu para host-host yang mampu akhirnya kasih biaya sama dia. Dan terakhir saya melihat bagaimana dia akhirnya bertemu dengan ibu kandungnya. Selama ini nggak berani. Tetapi karena sudah tersiar akhirnya dia ketemu juga ibu kandungnya di Banyuwangi itu. Akhirnya dia memperbesar warungnya. Dan kata ibunya, selama ini warung sepi-sepi aja. Nah, ketika sudah foto sama Farel dan bagaimana kok jadi laris, sampai dari Surabaya, dari mana itu datang untuk membeli di situ. Akhirnya ini dari media, akhirnya dia kasih rumah ibu kandungnya, kemudian dia kasih mobil juga ke ibu kandungnya ya. Nanti dicek lagi saudara, karena namanya media sekarang kan kadang iya kadang tidak begitu ya. Apalagi munculnya AI itu sangat berbahaya. Ada seorang nenek-nenek kemudian naik kuda, naik helikopter gitu ya. Kadang-kadang lagi makan bakso dalam keadaan perang, ada bom begitu ya. Itu AI semua. Ya, kita harus hati-hati. Tindakan Yusuf menunjukkan kepekaan terhadap martabat orang lain, bahkan saat tersakiti ia lebih memilih menderita diam-diam daripada mencemarkan orang lain. Ya, ini Maria sendiri. Kita melihat bahwa seorang yang sedang
mengalami penderitaan, yang kita hargai adalah dia adalah manusia, martabatnya. Ya. Jadi waktu itu memang sangat sulit, saudara sekalian. Kalau melihat orang kemudian belum menikah, kemudian punya anak atau hamil, itu bahaya sekali. Zaman dulu bahaya, saudara. Zaman sekarang ya bahaya nggak bahaya tergantung tempat, saudara. Yang kedua adalah taat dan tunduk diri, saudara. Ayat 20, 21, dan 24, 1, 2, 3 kita akan baca. 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Peka terhadap suara Tuhan, Yusuf mendengar dan memperhatikan pesan dari malaikat dalam mimpinya. Ia tidak menutup hati meski pesannya tidak masuk akal. Ya, nggak masuk akalnya apa? Mana sih orang perempuan bisa lahir dari yang disebut Roh Kudus? Tetapi karena suara Tuhan itu begitu luar biasa melalui mimpi, akhirnya dia mau taat. Yusuf mau mengubah keputusan sesuai kehendak Allah. Ia membatalkan niat menceraikan Maria setelah mengetahui rencana Allah. Yusuf tidak mempertahankan rencana pribadinya. Makanya teman-teman jemaat sekalian, kita punya doa, punya rancangan, punya rencana. Makanya kita harapkan, kita doakan dulu, Tuhan sesuai rencanamu lah yang terjadi. Dan kita minta tanda kepada Tuhan. Ketika tanda itu mengarah kemana, kita harus belajar taat. Belajar taat saja. Kita harus mengutamakan Roh Kudus. Suara roh, matikan saja. Punya siapa? Ya. Nah, saya ingin bersaksi tentang seorang ibu yang luar biasa. Mungkin beberapa saudara kenal dengan Ibu Iin Cipto. Ya, jadi istri daripada seorang almarhum Yusak Cipto. Dia bersaksi begini, saya itu orang mampu. Saya tinggal di Belanda. Kemudian waktu itu saya sedang bicara kepada Tuhan tentang seorang jodoh. Ya. Akhirnya yang mendekati dia itu kata dia, sudah nenek-nenek saja masih cantik ini, Bu. Saya percaya waktu mudanya sangat cantik lah. Dia bilang yang pengen sama saya itu ratusan lah. Tetapi ada 3 nominasi menurut dia ya. 1, seorang yang kaya raya. Dia bilang kalau saya ulang tahun, wah itu mungkin segerobak hadiahnya. Minta apapun dia bisa kasih. Yang kedua adalah seorang WL. Wah ini lumayan nih, takut kepada Tuhan. Dan kemudian satu lagi seorang yang berpendidikan tinggi. Jadi bisa dong dibantu sama dia apa-apa tentang pendidikan gitu. Dia doa terus bergumul setahun, saudara sekalian. Dia minta Tuhan, mana jodohku gitu ya. Ada beberapa orang yang cari jodoh itu bukan yang lain-lain, saudara. Kadang ngundang hansip lah, ngundang apalah begitu ya. Tetapi ibu ini luar biasa. Suatu saat Tuhan bilang, pada saat di sebuah pertemuan begitu, Tuhan bicara, nah jodohmu bukan 3-3-nya itu. Tetapi siapa Tuhan? Lihatlah, tengok ke belakang. Akhirnya dia tengok, kaget sudah sekalian. Waduh, ini seorang pendoa saja. Masa sih Tuhan benar? Ya seorang almarhum Mbak Yusak itu adalah pendoa. Jadi yang benar ini Tuhan. Akhirnya karena dia taat, akhirnya jadilah sama orang ini. Dan kemudian yang terjadi saudara sekalian, yang 3 nominasi tadi, yang 1 akhirnya mati setelah 2 tahun menikah karena sakit. Kemudian yang kedua adalah cerai karena orangnya perfect, nggak cocokan sama istrinya, akhirnya cerai. Dan kemudian yang satu lagi karena dia
pernah naik pesawat akhirnya jatuh dan meninggal juga. Tragis saudara sekalian. Jadi saya katakan anak-anak muda, yang penting cari Tuhan. Amin. Setuju ya? Doa dulu sama Tuhan. Tuhan, jodohku ini Maria, atau jodohku ini Zubaidah, atau jodohku itu Elizabeth, apa saudara? Kadang-kadang yang kita nominasikan bisa jadi menurut Tuhan kurang baik. Dan sinetron di televisi Indonesia lumayan banyak memberikan gambaran ini saudara. Orang dianggap kaya, akhirnya jatuhnya enggak juga. Ya karena itu kan uang orang tuanya begitu ya. Dan benar ketika yang enggak pernah dinominasikan, ternyata itu yang lebih baik. Yusuf mau mengubah keputusan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun itu rencana saudara, bisa yang terbaik bahkan menurut saudara. Tetapi kadang-kadang kita nggak tahu bahwa ujungnya itu adalah menuju kehancuran. Setuju anak-anak muda supaya engkau selalu bergumul sama Tuhan, apapun itu pendidikan, pekerjaan, untuk kesehatan. Kalau di luar negeri, teman-teman muda, ketika mereka mau menikah, itu ada saran, yuk kita cek ke dokter, ya. Tapi di Indonesia kayaknya enggak ada kayak gitu ya. Karena Indonesia lebih kepada apapun engkau, aku tetap mencintai engkau. Kan awalnya begitu ya. Nah kalau di luar negeri beberapa tempat itu ada, ketika pasangan mau menikah, mari cek medis, general check up, dengan tujuan kadang kurang baik. Saudara. Kalau salah satunya misalnya mandul, kalau salah satunya misalnya punya penyakit bawaan, penyakit jantung, penyakit ginjal, atau penyakit apapun itu akhirnya bisa dibatalkan. Saya percaya Bapak Ibu tidak pernah cek itu. Karena waktu cinta pertama, love is blind. Jadi semuanya apapun lah. Ya. Karena kita berprinsip bahwa apapun yang sudah kasih kepada saya, penderitaan apapun yang akan terjadi, ini sudah menjadi jodoh yang terbaik daripada Tuhan. Kita terima saja. Lanjut ya. Melakukan tepat seperti yang diperintahkan, Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya tanpa menunda. Ketaatannya konkret, bukan hanya dalam niat, tapi juga dalam tindakan. Jadi nggak cuma niat, saudara sekalian. Niat kalau tidak dilakukan sama dengan tidak terjadi. Sering nggak teman-teman sekalian ngomong gini, waduh, padahal saya tadi waktu jalan tuh pengen beliin bakso kamu loh. Kalau saya dibilang begitu, itu sama dengan tidak. Orang kita sudah nyampe rumah kok baru kamu ngomong begitu. Nah kalau niat itu, nah bro, nanti setelah ini jalan ada kira-kira sekilo, itu ada bakso yang enak di kota ini. Kita akan datang ke situ ya. Ya. Dan akhirnya nyampe, nah betul ini nggak cuma niat. Ada beberapa orang begini, saya mau kasih ini ya. Jawab iya, mau nggak? Awas loh, jangan saya berubah pikiran saya. Nah begitu ya, mesti cepat memutuskan. Ya. Jadi ketaatannya konkret saudara sekalian. Yang ketiga adalah tahan diri. Matius 1 ayat 24-25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Menahan hak pribadi. Meskipun sudah menikahi Maria, Yusuf tidak berhubungan intim dengannya sampai Yesus lahir. Ia meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan ilahi. Makanya Tuhan itu memakai Yusuf memang betul-betul benar gitu sudah. Nah kita bisa bayangkan ini 18 tahun ke atas sebenarnya. Anak-anak muda nggak apa-apa, kalian sudah tahu itu ya. Jadi orang yang sudah resmi menikah pasti ada malam pertama. Dan itu sah. Akhirnya Yusuf tidak melakukan itu, dia betul-betul kedagingannya dihentikan dulu. Oleh karena apa? Karena supaya karya besar Tuhan terjadi dulu. Luar biasa kan? Saya membayangkan kayaknya pengantin baru nggak akan bisa begitu. Nggak akan bisa melakukan seperti itu. Tetapi Yusuf bisa.
menghormati rencana keselamatan Allah. Yusuf memahami bahwa kehamilan Maria adalah bagian dari karya besar Allah, dan Yusuf tidak mencampuri proses tersebut. Jadi seperti kotak, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah kotaknya kehendak Allah terjadi. Artinya melalui Maria mengandung dari Roh Kudus, itu urusan Tuhan. Berarti terserah Tuhan melakukan sampai jabang bayi ini lahir. Nah, setelah Yesus lahir, baru deh, ini adalah bagian saya. Mengerti, saudara? Jadi orang yang memiliki karakter seperti ini memang tidak sembarangan. Saudara bisa bayangkan ya, benar nih Tuhan memilih Yusuf itu tidak sembarangan. Meskipun seorang tukang kayu, anak tukang kayu, tetapi memang dia punya karakter kualitas yang luar biasa. Kalau saudara bayangkan anak-anak muda, laki maupun perempuan, kira-kira bisa nggak melakukan seperti Yusuf ini? Belum tentu. Dan tidak ada contoh lain karena memang satu-satunya di dunia ini. Kayak Yesus kan cuma satu. Hanya dia yang bisa melakukan itu. Termasuk seperti ketaatan Abraham waktu memberikan anaknya Ishak itu, saudara. Ya, itu nggak gampang. Makanya Tuhan pilih hamba-hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang berintegritas, dan Tuhan tahu itu. Konsisten dalam panggilan sebagai pelindung, Yusuf menjalani peran sebagai suami dan ayah dengan kesetiaan yang luar biasa, bertanggung jawab pada apa yang dipercayakan. Amin, saudara sekalian. Kita doa sama Tuhan. Tuhan, jadikan aku memiliki karakter seperti Yusuf yang berintegritas. Saudara Yesus ada, saudara. Setelah Yesus lahir, maka ada adik-adiknya itu, saudara. Enggak terlalu dimuat dalam Alkitab. Mari pemain musik. Mari menjadi pribadi yang berintegritas dengan memiliki hati yang tulus dan tidak cepat menghakimi. Orang yang memiliki hati yang tulus biasanya tidak cepat menghakimi orang lain. Kemarin kita belajar bahwa penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Kita rela saudara disakiti. Biarlah apapun yang terjadi, Tuhanlah hakim yang paling adil. Kepada saya katakan kan, kita itu kalau tidak membalas, kita menjadi orang luar biasa. Yang pertama, kita nggak salah terhadap orang tersebut kalau terjadi apa-apa. Dan di mata Tuhan kita tidak membalas. Yang kedua, kalaupun terjadi apa-apa terhadap yang disebut seperti musuh kita, saya udah tidak terganggu bahwa itu bukan karena saya, tetapi karena Tuhan sendiri. Amin. Ada beberapa ibu-ibu atau bapak-bapak yang mendoakan istri atau suaminya atau anak-anaknya dan tidak membalas dengan langsung. Ketika terjadi apa-apa, maka sang suami atau istri, ya saya nggak merasa kamu melakukan apa-apa secara iya, tidak. Saya juga tidak mau minta cerai kepada kamu oleh karena ekonomi dan sebagainya. Tetapi saya hanya berdoa kepada Tuhan. Kita pernah mengundang seorang pilot waktu itu, saudara. Waktu zaman di Dewi Sartika. Seorang pilot yang gagah luar biasa. Saya percaya seorang pilot laki-laki itu pasti ganteng. Setuju ya, saudara? Suatu saat terjadi jatuh pesawat dan akhirnya memang dia terbakar dan hampir 80%. Akhirnya itu muka sudah nggak bagus lagi. Seorang istri masih mendampingi dia. Enggak. Apapun rupamu, engkau adalah suamiku. Makanya kalau cari jodoh, libatkan Tuhan. Yang kedua, libatkan orang, jangan orang pinter, orang tua. Amin. Ini ketahuan. Ya. Jadi kalau melibatkan dukun, saudara sekalian, wah gawat, saudara. Karena dia suka dalam artian nggak sadar. Makanya suatu saat orang bertanya, engkau menjadikan dia istrimu itu waktu kamu sadar kan?
Oh sadar, saya sadar. Tahu kan kelemahan dia? Oh iya sadar, saya tahu persis. Makanya terjadilah seperti itu. Libatkan Tuhan. Amin anak muda, libatkan Tuhan. Kalau kau sudah kadung pacaran, doakan sama Tuhan. Kasih namanya ke Ibu Gembala. Tante, saya kayaknya lagi suka ini. Siapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tolong doakan ya setiap hari. Supaya nanti kasih tunjuk. Tuhan kasih tunjuknya itu yang pertama hatimu. Itu juga harus mesti teruji, saudara. Kayak namanya love is blind tetap jalan, saudara. Apapun itu urusannya nantilah. Itu lagi jatuh cinta. Minta peneguhan dari orang tua. Mah, saya deket sama ini, gimana? Ya udah nak, bawa aja ke rumah. Sekali waktu kan kita punya feeling ya, orang tua punya feeling. Ini oke atau tidak. Kalau misalnya kerja kelompok, kerkom, bawa aja ke rumah. Oh ini ya, oh iya. Satu lagi mana? Ya nanti lagi. Satu lagi mana? Nanti. Satu lagi mana? Nanti. 5-5-nya sudah. Kayak orang tua bilang begini. Ini baik semuanya, udah Kristen semuanya. Tetapi kita lihat bebet-bebet bibitnya dan sebagainya. Orang tua. Kemudian kasih tahu sama gembala sidang. Kalau sungkan sama saya kepada Ibu Gembala. Tante, saya deket sama ini nih, yang gini. Kayaknya sepertinya yang mana gitu. Nanti kasih. Soalnya istriku juga pendoa. Jadi dia minta hikmat Tuhan untuk memilihkan. Jadi dalam kekristenan mencari jodoh juga tidak cuma pribadi saudara, tapi melibatkan orang-orang rohani. Setuju? Libatkan orang-orang rohani, para pendoa syafaat supaya mendoakan itu di ruang doa. Yang kedua, memiliki hati yang tunduk kepada suara dan tuntunan Tuhan. Apapun itu rencana kita, kalau Tuhan sudah memberikan tuntunan, kita harus taat sama Dia. Amin. Yang terakhir adalah memiliki penguasaan diri yang tunduk kepada manusia roh dan bukan manusia daging. Banyak hal yang kita lakukan di dalam menjaga antara ini manusia daging atau manusia roh. Kembali kepada Ibu Iin tadi, dia bilang begini. Setelah itu saya kok disuruh Tuhan, karena dia kan memang pendoa akhirnya. Disuruh Tuhan tuh ada di suatu lokasi yang rawa-rawa gitu. Akhirnya dia bilang penduduk sekitar kok ini orang gimana ya? Kok doa-doa di tengah rawa-rawa begitu ya? Saya teringat kepada almarhum yang pendiri Betani itu juga dia mengalami seperti itu. Jadi dituntun oleh roh. Nah akhirnya kami kemarin datang ke satu STT yang adik saya wisuda kemarin itu. Waktu pertama itu saya bilang, oh iya, satu gedung aja lumayan tinggi gitu ya. Nah setelah itu karena kami bukan kepo tetapi mencari informasi mana saja kantinnya, mana saja ruang-ruang yang bisa kita duduk begitu ya. Akhirnya ketemu beberapa orang bahwa yayasan itu memiliki tanah yang luas. Mungkin ya, itulah waktu pertama Ibu Iin yang mendoakan itu tempat. Akhirnya ditunjukkan bahwa ini adalah gedung untuk STT-nya. Dan kemudian di bawahnya itu ada SD kalau nggak salah, internasional. Cuma kemarin karena saya nggak tahu, akhirnya saya ngomong bahasa Indonesia ke anak-anak 2 anak SD itu ya, kelas 3 sampai 4. Mana gedung ini begitu? Oh di sana gitu ya. Ternyata lokasi itu adalah internasional. Dan suatu saat saya ngobrol dengan seorang ibu yang sedang kasih tunggu anaknya yang sedang sekolah itu. Oh iya Pak, di situ tuh lokasi itu semuanya bahasa Inggris Pak. Bahkan untuk di kantin pun dia ngomong dengan bahasa Inggris. Wah keren juga. Dan kemudian saya beralih ke lokasi tempat wisuda itu, gedung Love namanya. Itu juga luar biasa, ada SMK di situ. Kemudian di gedung berikutnya ada SMP, ada SMA juga, ada TK, KB di sebelahnya. Itu tanah luas sudah. Dan setelah tahu itu, oh luar biasa. Berarti saya tadi lewat belakang. Ternyata ada lewat dari jalan luarnya lewat depan gitu sudah. Dan waktu kami jalan itu yang pertama jalan jam
masih pagi lah, jam 6-an lah. Nah yang kedua karena sudah harus nyampe 6:30, saya bangun jam 4, kemudian jam 5 berangkat, saudara. Nah berangkatnya sama dengan awalnya. Tetapi pulang yang pertama waktu gladi kotor itu enak, saudara, karena keluar kemudian ke kanan langsung tol Bekasi Timur itu. Wah enak sekali. Dan saya berpikir, wah besok kita pulang mesti dengan cara yang sama. Tetapi waktu pulang pengennya dengan cara yang sama, klik GPS tetap S56 ini, akhirnya ke Keranggan keluarnya. Wah ini kok, saya berpikir mungkin ya lewat situ. Saya tadi tanya, kayaknya nggak situ deh Pak, gitu ya. Oh berarti nyasar lagi saya. Nah gitu saudara. Nah cuma ada mujizat waktu itu, waktu gladi bersih kan kita dijanjikan ya gladi bersih kira-kira jam 2-an lah. Oh atau kita tunggu atau apa. Ada kabar lagi, karena gedung belum selesai maka harus jam 5. Jam 5 sore kita berpikir nanti malam saya mau Zoom. Terus si Jason juga mau latihan sama temennya. Waduh akhirnya istriku juga doa, bingung sampai cari map ini kalau naik kereta dari Bekasi ke Depok ini bagaimana caranya, atau cari penginapan bagaimana, pokoknya begitu. Sampai ibu juga tanya kepada tukang parkir tentang lokasi itu. Kalau misalnya ke stasiun bagaimana, pokoknya panjang. Akhirnya ada berita, ibuku langsung, Kit ada kabar baik. Kenapa? Saya dicari Catherine. Catherine itu ada seorang yang juga akan diwisuda, tinggalnya di Simpang situ Depok, saudara. Nah dia tanya, Trin kamu naik apa? Oh naik motor Bu. Oh berarti bisa dong titip adik Abed untuk sampai ke Depok. Oh tenang Bu, ngomong-ngomong helmmu 1 ya? Oh nggak apa-apa Bu, saya sering kok nggak pakai helm. Waduh ini preman juga ini. Ya seorang perempuan tapi berani. Nah dengan perkataan dia itu saya jadi pede. Oke lah, jadi ini tidak ECC. Dan dia bilang dari Depok saya pernah naik motor ke Lampung kok. Oh gitu. Ya ada yang buset perempuan. Wah luar biasa. Udahlah. Jadi akhirnya kita pamit semuanya, dan kan nyampe di sini bisa Zoom sama-sama. Ya. Nah itu tempat lebar luar biasa. Jadi saya melihat Ibu In memang lebih kepada manusia rohnya, dibangun luar biasa, dan pelayanannya luar biasa. Akhirnya ada STT di situ, dan itu memang wisuda kuliah secara online itu setelah COVID kemarin itu baru terjadi. Akhirnya di sana waktu gladi kotor juga ketemu kakak kelas saya yang dari Petamburan juga, Ibu Nurlela namanya. Dan dia akhirnya cerita-cerita panjang. Nah begitulah kesaksian sedikit saudara sekalian. Jadi libatkan Tuhan. Amin. Teman-teman muda cari jodoh, libatkan Tuhan. Orang tua juga berdoa. Sebagai nenek, kakek, waktu Junia sudah mulai cari pacar, berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus tolong cucuku ini supaya takut akan Tuhan, supaya dia memilih jodoh dan tidak salah. Doa untuk pekerjaan mereka, para lulusan dan yang akan bekerja itu luar biasa. Sekarang cari kerja memang susah, ya. Banyak sekali yang waktu dibuka lowongan kerja itu ngantrinya luar biasa. Makanya saya bilang, ya kalau masih bisa diusahakan, tetap setia pada pekerjaan itu, lakukan dengan baik. Kalau memang sudah didoakan, sudah di apapun itu dan tetap tidak baik, silahkan berdoa untuk cari pekerjaan yang lain. Amin. Sela. Ya. Yang penting apapun yang menjadi terputus dalam kehidupan kita, keputusan Tuhan saja yang berlaku. Amin. Nah, kita ingin menjadi seorang Yusuf. Ada satu lagu, tak selalu Tuhan menjawab doa. Saya melihat teman-teman sekalian yang sakit juga banyak, ya. Kita doa sama Tuhan. Saya selalu mendoakan supaya roh kesembuhan terjadi, kesehatan terjadi, dan juga masa depan, jodoh, keturunan, pekerjaan, usaha supaya diberkati oleh Tuhan, dan juga pendidikan anak-anak supaya lestari dengan baik. Karena sekolah sekarang tidak gampang, mencari sekolah tidak gampang. Ya, kita doakan sekolah-sekolah Kristen supaya menjadi penyebar kabar baik.
Amin. Kalau sekarang belum dijawab oleh Tuhan, mungkin waktu Tuhan yang belum sekarang. Amin. Puji Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan dengan iman, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang selalu menjadi mungkin oleh karena percaya. Kita angkat tangan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan Yesus dengan kita panggil berdiri. Oh, Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya apapun yang Tuhan putuskan adalah yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terpuji-pujilah Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang luar biasa Tuhan. Terpujilah. Mari saudara bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan ini Tuhan. Terima kasih untuk anak yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk ekonomi keuangan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk istri yang baik. Terima kasih untuk suami yang baik. Terima kasih untuk anak-anak yang luar biasa. Semua adalah dari Tuhan. Kami percaya apapun bulan kami, Tuhan akan kasih yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Nanti Pak Thomas akan berdoa serta kita akan pujian ini. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat Yesus mendengar. Mari Pak Thomas. Lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat Dia jadikan semua. Tuhan melihat
percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami baik adanya ya Tuhan. Kami percaya bahwa rencana Tuhan, penyertaan Tuhan yang paling terbaik dalam hidup kami. Bapa yang baik, terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman yang kami dengarkan Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya di saat kami melibatkan Tuhan dalam hidup kami, maka tidak ada satupun yang gagal Tuhan. Karena kami percaya bahwa janji Tuhan adalah iya dan amin. Firman-Mu adalah iya dan amin dalam setiap hidup kami Tuhan. Untuk itu pada pagi hari ini ya Bapak, ajarkan kami, tuntun kami, ingatkan kami agar setiap apa yang kami lakukan, kami selalu mengandalkan Tuhan, kami selalu melibatkan Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau berkati Bapak Gembala yang telah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu ini Tuhan dengan luar biasa, sehingga apapun yang disampaikan bisa menjadi contoh bagi kami ya Tuhan. Kamu berkati kesehatan, berkati keluarga, anak istri Tuhan, dan keluarga besar Tuhan akan memberkati. Biarlah senantiasa Pak Gembala dimanapun berada menjadi berkat bagi sekitar Tuhan. Berkati terus kesehatan, berikan kekuatan Tuhan. Biarlah lewat kehidupan Bapak dan Ibu Gembala kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati seluruh jemaat yang hadir pada hari ini. Kalau ada jemaat yang sakit pada hari ini, Tuhan, dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus akan disembuhkan, karena pertolongan Tuhan akan disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa Tuhan memberikan pekerjaan tepat pada waktunya. Yang belum mendapatkan jodoh, Tuhan Engkau akan memberikan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati oleh firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita akan jalankan korban persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami akan memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kami bahwa Tuhan telah memberi lebih dulu kepada kami. Dan biar apa yang kami beri berupa rupiah yang sudah kami persiapkan untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Berkati persembahan kami Tuhan, biar kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, di dalam hati semua bisa